percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian. Jangan kaget, hari ini saya muncul. Sebab saya terima kasih untuk Om Bagus untuk kesempatannya saya bisa sharing hari ini. Saya percaya kita akan belajar suatu hal yang baru. Hari ini saya akan sharing dengan membawakan tema yang menjadi tema dari sinode kita, yaitu bangkit dan menjadi terang. Untuk bangkit dan menjadi terang ini sebenarnya adalah karakter dari kita anak-anak Tuhan yang harus kita hidupin juga, bangkit dan menjadi terang. Tapi saya akan lebih banyak membahas dari sisi untuk menjadi terang. Karena ketika kita memilih untuk menjadi terang, maka otomatis kita harus bangkit. Kita harus gak malas-malasan, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Dan kita menjadi terang ini, Bapak Ibu, karena Tuhan udah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan udah menjadikan kita bisa hidup dalam terang, dan Tuhan juga memampukan kita untuk kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Amin Bapak Ibu.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mulai di tengah kondisi corona yang seperti ini, atau kondisi hidup lah, jangan corona, kondisinya seperti ini, nggak menentu. Mungkin ada kerjaan ada yang di PHK, gaji dibayar setengah, terus untuk bisnis mungkin ada yang harus tutup dan nggak bisa jualan, omsetnya menurun. Bagaimana kita harus mulai dari mana biar kita bisa menjadi terang? Sebelumnya saya mau mulai dengan satu cerita tentang nggak ada yang jelas di dunia ini, Bapak Ibu. Ini saya ambil cerita dari seorang peneliti bernama John Kavanaugh. Dia adalah etikawan. Ketika itu dia lagi melakukan penelitiannya di India. Waktu itu pada tahun 1980-an. Jadi ketika itu masih ada Mother Teresa. Ketika itu dia menyempatkan, ketika dia sampai di India, dia mau ketemu sama Mother Teresa. Dia mau minta Mother Teresa doain dia. Ketika dia ketemu dengan Mother Teresa, dia bilang, "Mother Teresa, tolong dong doain saya." Terus Mother Teresa nanya, "Oke, apa John yang mau saya doakan kamu?" John bilang, "Mother Teresa, tolong doakan saya agar saya memiliki kejelasan untuk apa yang harus saya lakukan setelah dari sisa hidup saya ini." Terus Mother Teresa ketawa. Terus John bingung, dia tanya, "Mother Teresa kenapa ketawa?" Karena menurut saya, Mother Teresa adalah orang yang paling jelas hidupnya, paling tahu tujuan hidupnya buat apa. Karena itu kenapa saya mau ketemu Mother Teresa, saya mau ngobrol-ngobrol, saya mau Mother Teresa doain saya. Terus Mother Teresa makin ketawa, dan Mother Teresa bilang ke John, Mother Teresa bilang gini, "Saya tidak pernah memiliki kejelasan dalam hidup ini." Mother Teresa bilang, "Saya juga nggak memiliki kejelasan dalam hidup ini. Tetapi yang selalu saya miliki adalah kepercayaan akan Tuhan." Mother Teresa yang Mother Teresa miliki adalah kepercayaan akan Tuhan selama ini. Dan Mother Teresa bilang, "John, saya akan mendoakan kamu untuk kamu bisa mampu untuk lebih lagi percaya akan Tuhan." Begitu dengan hidup kita, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Mungkin secara situasi saat ini kita sulit untuk menjadi berkat, sulit untuk mempercayai apa yang ada di Alkitab yang difirmankan. Tapi justru kepercayaan itulah yang memampukan kita. Kepercayaan itulah yang membuat kita bisa hidup dalam terang dan bisa bangkit. Amin, Bapak Ibu. Saya balik lagi ke fokus kita, ke tema kita tentang bangkit dan menjadi terang. Bagaimana caranya kita untuk menjadi terang? Saya akan mulai dari poin yang pertama, yaitu kita harus tahu identitas kita. Bahwa kita adalah terang. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita, menjadikan kita hidup dalam terang dan memampukan kita untuk memancarkan terang. Kita mau baca di ayatnya. Di Efesus 5 ayat 14 berkata bahwa karena itulah kitab suci mengatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka yang diurapi akan menyinarimu dengan terangnya." Ayat ini bilang bangunlah, bangkitlah, maka Tuhan akan menyertai kita. Tapi kita bingung, masih gimana Tuhan kalau keadaan kita masih kayak gini? Nah, sebelum ayat ini, Tuhan ada bilang, Paulus ada tulis di Efesus 5 ayat 8. Paulus tulis ini, "Dulu hidupmu penuh kegelapan dosa, tetapi sekarang terang Tuhan bersinar melaluimu karena kesatuanmu dengan Dia. Misimu sekarang adalah hidup sebagai anak-anak yang dibanjiri dengan terang pewahyuannya." Amin. Jadi itu jelas-jelas bilang kalau kita dulu hidup tidak dalam terang, Tuhan nggak peduli tentang itu. Oke, apapun masa lalu kita, apapun yang kita lakukan di masa lalu, Tuhan nggak ngelihat itu. Amin, Bapak Ibu. Tuh apa yang dibilang? Yaitu sekarang. Karena kita nggak bisa ubah masa lalu, yang bisa kita lakukan adalah menciptakan masa depan. Masa depan kita bersama Tuhan. Amin. Kita nggak bisa ubah masa lalu kita. Dan Tuhan juga bilang, yang lalu ya udahlah berlalu. Amin, Bapak Ibu. Dan sekarang kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan, sehingga itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup dalam Tuhan dan menghidupi terang itu. Kenapa saya membahas identitas? Karena identitas adalah hal yang penting. Kita tahu tokoh Alkitab yaitu Yusuf, di mana Yusuf tahu identitas dia, yaitu dia adalah anak Tuhan dan dia punya mimpi waktu itu. Dia akan menjadi tangan kanan di Mesir. Kita tahu kisah hidup Yusuf. Dia dulu anak kesayangan, mungkin dia waktu sama keluarganya nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel.
Tapi kita tahu kalau dia dijual ke Mesir, dia menjadi tukang sapu, dia menjadi di penjara. Kalau kita lihat kisah hidupnya Yusuf, ketika dia ngepel, ketika dia jadi pembantu, apa yang dia lakukan? Dia lakukan yang terbaik dari apa yang dia bisa, apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu, karena apa? Karena dia tahu identitasnya, kalau dia suatu hari akan menjadi orang kepercayaan Mesir. Kalau dia adalah anak Tuhan yang luar biasa, suatu hari Tuhan jadikan dia tangan kanan di Mesir. Karena itu ketika dia jadi tukang bersih-bersih, kalau kita coba, kita akan mikir, gimana saya mau jadi tangan kanan Mesir kalau saya aja masih jadi tukang ngepel, jauh banget jarak ininya. Tukang sapu sama jadi tangan kanan Mesir. Mungkin kita akan mulai meragukan. Tapi ketika Yusuf punya identitas yang benar dan kita juga punya identitas yang benar, maka kita akan menghidupi identitas itu. Kita akan selalu melakukan yang terbaik, kita akan percaya apa janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu. Nah, ketika mungkin setelah itu Yusuf kerja dengan luar biasa, diangkat jadi kepercayaan untuk bersih-bersih. Dia masuk penjara lagi. Ketika masuk penjara, Yusuf gak kecewa tuh. Yusuf tetap tahu kalau Yusuf tetap tahu kalau dia punya identitas adalah anak Tuhan. Dia akan menjadi orang kepercayaan di Mesir, sehingga waktu di penjara pun dia menjadi orang kepercayaan. Dan akhirnya kita tahu Yusuf akhirnya menjadi tangan kanan Firaun, tangan di Mesir. Bapak Ibu, nah dari situ kenapa identitas menjadi penting? Karena identitas itu yang memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam jalan yang benar, dalam tracknya Tuhan. Dan tracknya Tuhan untuk hidup kita, karena Tuhan udah mati untuk kita di kayu salib, Tuhan membuat kita hidup dalam terang, dan Tuhan juga memampukan kita untuk bisa menyinari terang itu bagi sekitar kita. Jadi poin pertama ini saya ingin menyampaikan bagaimana untuk memulai untuk kita menjadi hidup dalam bangkit dan menjadi terang adalah kita harus tahu identitas kita. Identitas kita adalah anak Tuhan dan kita harus menghidupi terang itu dan menyinari sekeliling kita. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah kita harus tahu kapan kita harus bangun dan kapan kita harus tidur. Bapak Ibu, secara realnya bangun kelamaan tidur itu nggak baik. Ya Bapak Ibu, kelamaan tidur itu nggak baik. Penelitian bilang tidur yang pas adalah 6-8 jam. Lebih dari itu sekali-sekali boleh. Tapi kalau keseringan, kita bisa pusing. Kita bisa mabok kepala kita. Kita bisa pegel-pegel juga kelamaan tidur. Dan ada orang juga bilang, kalau kelamaan tidur itu buang-buang waktu. Seharusnya bisa produktif. Tapi karena tidur, bangun-bangun udah siang jam 11 gitu, terus tiba-tiba udah malam jadi nggak produktif. Ada orang yang bilang gitu. Tapi yang saya sampaikan di sini, bukan secara realnya bangun dan tidur ini, secara tidur ini kayak kita malas-malesan. Kita malas-malesan, kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita takut, misalnya kita harus menjadi terang, kita takut. Karena terang itu kita harus positif, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita takut. Oke Bapak Ibu teman-teman adik-adik, jadi di poin kedua ini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus berani. Kita banyak kalau tahu Alkitab di firman Tuhan, yang Tuhan harus bangkitin dulu imannya, bangkitin dulu kepercayaan dirinya. Contohnya ada Gideon, di mana ketika Tuhan minta dia untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan waktu itu yang menjajahnya, Tuhan harus tunjukin tanda ke dia sampai 3 kali, 2 atau 3 kali. Dan Tuhan juga bilang, "Hei pahlawanku." Dan kita tahu apa yang Gideon lakukan. Dia belum kebangun imannya. Imannya masih tidur. Dia bilang, "Aku paling kecil, bangsaku paling kecil, dan aku juga paling kecil. Jangan suruh aku Tuhan." Nah, Tuhan berusaha untuk membangkitkan imannya. Begitu juga dengan Musa, ketika Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, "Aku gak cakap ngomong Tuhan, jangan aku. Kakak aku aja." Sampai Tuhan harus ingetin dia, Tuhan harus bangunin iman roh di dalam hidupnya untuk dia tahu bahwa dia itu diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Itu dengan kita Bapak Ibu. Kadang kita punya iman, kita punya roh, sering tertidur. Kita sering malas-malesan, kita sering bilang, kalau misalnya sharing atau doain orang mah tugas Om Bagus atau tugas Papa. Kita mah cuma yaudah dengerin aja, datang ke gereja hari Minggu, udah itu cukup. Nah, salah Bapak Ibu, teman-teman adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita tahu kapan kita harus menjadi terang, kita harus bangun. Kita harus tahu kapan kita harus bangun dan kapan kita harus tidur untuk beristirahat.
Nah, Bapak Ibu, dan kisah bangun dan tidur ini juga terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka awalnya punya iman bahwa Yesus adalah raja di dunia ini secara harafiah, secara sebenarnya. Mereka sampai sempat debat, nanti gue jadi menteri kelautan, jadi menteri ini, jadi menteri dan bla bla bla. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka kecewa. Bahkan kalau kita baca Alkitab, ada yang pulang kampung sampai Tuhan tunjukin kalau dia Tuhan, akhirnya baru percaya. Ya Bapak Ibu, dan kita tahu 12 murid Yesus ketika Yesus menyediakan waktu, Yesus lebih kenal lagi, memberikan waktu untuk lebih kenal lagi, dan Tuhan membangkitkan iman mereka sehingga kita tahu murid-murid Yesus mati martir semuanya kecuali Yohanes. Bapak Ibu, teman-teman adik-adik. So itu poin keduanya, di mana kita harus tahu kapan kita bangun dan kapan kita harus tidur. Dari sisi roh kita, dari sisi iman kita, dari sisi hidup kita. Dan poin terakhir, poin ketiga saya ingin sampaikan adalah kita tahu kita bersandar sama siapa. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita tahu identitas kita, bahwa kita adalah terang, kita hidup dalam terang dan kita harus memancarkan terang. Poin kedua, kita harus tahu waktunya kita bangun dan waktunya kita beristirahat tidur dalam secara roh. Bapak Ibu, dan poin ketiga, kita harus tahu kita bersandar sama siapa. Kita tahu kalau kita bersandar sama Tuhan. Kenapa poin ketiga kita harus tahu kita bersandar dengan siapa? Karena dalam hidup ini kadang nggak sesuai apa yang terjadi dalam hidup kita dengan firman Tuhan. Kadang kita suka kecewa. Nah itu kenapa pentingnya kita harus bersandar. Kita harus tahu kita bersandar sama siapa. Kita bersandar sama Tuhan yang sangat mengasihi kita. Saya tutup dengan satu ayat. Di poin ini, di poin kita bersandar sama Tuhan, di 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat ini berkata, serahinlah semua kekhawatiran kita sama Tuhan, karena God cares all about us. Tuhan cares banget sama kita. Tuhan peduli apapun yang kita alamin. Jadi ingat, hari Bapak Ibu, teman-teman adik-adik, tema kita bangkit dan menjadi terang. Dan kita belajar hari ini tentang 3 poin. Yang pertama, kita harus tahu identitas kita. Kita adalah terang, kita hidup dalam terang, dan kita harus memancarkan terang. Poin kedua, kita harus tahu kapan kita harus bangun dan kapan kita harus tidur secara roh. Kita nggak boleh malas-malesan, kita nggak boleh mikir, itu mah tugasnya Om Bagus sama Papa aja, atau tugasnya pendeta, bukan tugas saya. Itu kita nggak boleh. Karena ya kita punya iman, kita di dalam terang, dan kita bisa melakukan apapun yang semua orang di dunia ini bisa lakuin. Om Bagus dan Papa lakuin, kita bisa doain orang dan lain-lain. Dan poin ketiga, kita tahu dengan siapa kita bersandar, yaitu Tuhan yang selalu care sama kita, selalu peduli sama kita, dan selalu memampukan kita. Jadi hari ini saya berharap kita semua belajar suatu hal yang baru, di mana kita harus berani keluar dari zona nyaman, kita harus berani bangun, bangkit, dan menjadi terang untuk sekitar kita. Walaupun keadaan kita saat ini mungkin sulit, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan bilang dalam Alkitab, dan Tuhan udah mati buat kita, menebus dosa kita, dan memampukan kita untuk menjadi terang. God bless you Bapak Ibu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.